Ini Fadli. Umur Fadli 7 bulan. Hari ini ada ritual boro untuk Fadli. Upacara untuk anak-anak yang baru belajar berjalan. Siapkan dulu sesaji atau jaja. Pembuat jaja tidak boleh sembarangan. Harus orang terpilih dan punya keahlian khusus. Mereka harus yang sudah menunaikan ibadah haji dan menguasai doa-doa khusus. Doa yang diwariskan turun-temurun dari leluhur. Kami percaya, jika rasa dan syarat jaja tidak pas, akan pengaruh pada perilaku anak-anak. Ngaramada Safruddin, Mada biasa dipanggil Udin. Mada kerap datang ke desa Huu ini untuk penelitian tata letak desa dan potensi wisata yang ada di desa Huu. Ini sesuai pekerjaan Mada, Kepala Subbidang Tata Ruang SDA Bapeda Kabupaten Dompu. Wa wulida nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi wajhi ramsan min wala ahla bi nuri kasamsi wal wad wa wadla. Assalamu alayka ya milki wa dini. Sekarang saatnya cukur rambut. Giliran sang ama atau Bapak Fadli yang menggendong Fadli. Yang bikin beda ritual ini dengan daerah lain adalah gelang perak. Ompu atau kakek-kakek kami percaya gelang perak ini benda pusaka warisan leluhur. Pasir ini dari pasir masjid, agar bayi berhati suci dan kelak rajin ke masjid. Nah, baru sekarang Fadli boleh injak tanah untuk pertama kalinya di depan Uma. Mada bangga, warga desa Huu masih lestarikan tradisi ini. Karena di tempat tinggal Mada, di kota Dompu, yang 1,5 jam dari Huu, tradisi boro sudah jarang dilakukan. Tak hanya ritual, Uma atau rumah di desa Huu ini juga masih mempertahankan tradisi Uma Panggu. Jumlah tiang menunjukkan kelas masyarakat. Semakin banyak jumlah tiang, semakin tinggi derajat sang pemilik Uma. Tiang utama Uma ditanam koin perak yang dibungkus oleh kain putih. Koin perak ini peninggalan leluhur yang sempat terkubur letusan Tambora. Datang ulama waktu malam-malam kalau tidur. Gunung Tambora sendiri meletus tahun 1815.
tiang dan tangga Uma jumlahnya harus ganjil. Kami percaya ganjil simbol manusia, sedangkan genap atau sempurna adalah simbol Tuhan yang Maha Esa. Unsur Islam di desa Huu ini memang sangat kental. Ini adalah pengaruh kerajaan Bima. Tidak heran, dulu semua wanita di desa ini harus pakai rimpu, pakaian adat khusus untuk wanita. Yang belum menikah, cuma matanya saja yang boleh terlihat. Tapi kini, para ina-ina atau ibu-ibu hanya memakainya ketika bertani saja, bukan untuk menutupi aurat seperti fungsi aslinya, melainkan hanya untuk menahan panas matahari. Desa Huu ada di pesisir, tapi sebagian warga memilih bertani. Sistemnya bagi hasil dengan pemilik sawah. Hasil panen kami simpan di jompa atau lumbung padi. Meski hasil panen banyak, kami tidak boleh boros. Seminggu cuma boleh ambil padi 2 kali. Tiap ambil 1 sampai 2 liter bongi atau beras. Isuk pa. Sunod na pare. Isuk oh. Oh iyo, si ito siya. Pila ano rin eh? 2 MB. Terus beraki bata be. Nilang baju di bawah pwede. Oh, baju ya. Keunikan dan kearifan lokal desa Huu, inilah yang ingin Mada kembangkan jadi tujuan wisata. Mada sudah sering sosialisasikan ini kepada warga. Mungkin ini langkah sederhana, tapi Mada yakin hal sederhana ini bisa buat desa Huu terkenal kemana-mana. Selain kearifan lokal, Dompu juga kaya akan sumber daya alam. Daerah ini terkenal dengan susu kuda liar, terutama Desa Saneo, desa penghasil susu jara atau susu kuda liar terbesar di Dompu. Dari kuda-kuda inilah susu didapat. Disebut liar ya karena kuda atau jara ini hidup bebas di alam. Kalau sudah siap perah, baru jara-jara ini dikandangkan. Menangkapnya juga tidak sembarangan. Jara-jara ini hanya mau ditangkap sama pemiliknya. Mereka hanya mengenali bau badan sang pemilik.
Kalau bukan dengan pemiliknya, ya susah tangkap jara ini. Seharian pun tidak bisa kita tangkap. Jara perah memang tidak segagah dan setinggi jara pacoan. Namun jara-jara perah ini kuat sekali jika berlari. Sekarang saatnya perah jara. Kemampuan perah kuda atau jara-jara ini tidak dapat turun-temurun. Biasanya jara yang habis melahirkanlah yang bisa diperah. Usia produktifnya sekitar 6 bulan setelah melahirkan. Nah, kalau sudah lebih dari 10 tahun usianya, susu jara ini biasanya sudah tidak bisa diperah lagi karena sudah habis usia produktifnya. Tiap jara ini bisa hasilkan 3 liter susu setiap harinya. Untuk dapatkan susu jara yang banyak dan berkualitas tinggi, kondisi jara-jara ini harus sehat dan prima. Tidak perlu khawatir, orang Sanio sini pandai juga jadi dokter hewan. Mereka punya ramuan khusus dari daun-daun sekitar rumah. Ramuan ini bisa buat jara jauh dari penyakit. Jadi, tidak perlu itu panggil dokter hewan ke sini. Susu yang sudah diperah tidak perlu dimasak. Cukup diamkan sehari saja, sudah bisa langsung dikonsumsi. Dijamin tidak basi. Itulah hebatnya susu jara ini. Susu jara ini mirip susu ibu. Khasiatnya bisa sembuhkan macam-macam penyakit. Bisa sembuhkan asma, mah, darah tinggi, dan penyakit-penyakit lain. Susu jara Saneo belum dibuat massal, tapi sudah dipasarkan keluar Nusa Tenggara Barat. Sudah sampai Jakarta, Semarang, dan kota-kota besar lain. Tiap bulan, kelompok Pak Arifin ini bisa kirim 600 sampai 900 liter susu. Harga tiap liter susu jara 30 sampai 35 ribu. Mada juga ada program untuk bantu pemasaran lewat internet dan pameran-pameran. Ini campur madu untuk menghilangkan rasa aroma daripada susu dan menambah khasiat daripada susu ini ditambah madu khasiat. Kualitas susu Saneo ini tak usah diragukan lagi. Sertifikat kualitas susu terbaik sudah didapat dari Kementerian Pertanian. Oke, salah satu alasan Maigi Matara Senior Iya. susu kuda liar. Rasakan dulu, Pak. Langsung monolog. Berbagai penghargaan sudah didapatkan juga oleh peternak-peternak di sini. Gula juga itu. Ini selalu
dunia. Pantai Lakei, surga bagi para surfer atau peselancar. Lomba selancar internasional sering diadakan di pantai ini. Tinggi ombak di sini 6 sampai 8 meter. Pantai Lakei diburu peselancar dalam dan luar negeri. Kata mereka, Lakei punya ombak yang unik yang tidak ada di tempat lain di dunia. Namanya Lakei Peak. Ombak ini datang dari kiri dan kanan. Mada tidak bisa main selancar, jadi belum pernah merasakan. Hehe. Misalnya transportasinya orang masyarakat itu bagus, misalnya dari mobilnya apanya. Oh kalau jelek kan kasihan kampungnya. Koordinasi saya kan di Bapeda bidang publik, jadi dinas koordinasi. Sebelum cerita lainnya, sini Mada kenalkan dulu sama Lenga Mada. One Anwar Hamzah, pemuda asli Pantai Lakei yang sudah mendunia. Terus yang juara di Australia itu juga. Oh Mas One ini. Lenga atau teman Mada ini peselancar tingkat dunia. One sering ke berbagai negara, Perancis, Australia, dan Amerika untuk ikut kejuaraan dunia. One dan teman-temannya dari berbagai negara sering habiskan waktu untuk menikmati indahnya Pantai Lakei. Lakey landscape is beautiful. The natural beauty is amazing, the beaches, and in the last year, the surfers have come together and started to really get and clean up the trash. Enjoy. Dari usia 7 tahun, One sudah belajar selancar. Memang anak-anak daerah sini sudah kenal selancar sejak kecil. Awalnya mereka melihat dan menggunakan papan bekas para turis. Maka tidak heran banyak anak kecil di sini yang sudah pandai berselancar. Potensi Pantai Lakei ini sungguh besar. Namun sayang, peran pemerintah masih belum maksimal. Di Lakei banyak penginapan,
beberapa turis asing, saking seringnya ke Lekei, mereka sampai mengontrak kamar hotel. Harga penginapan di sini per malamnya mulai dari 300.000 sampai jutaan. Pantai ini dikenal dunia sejak tahun 2006. Kini, setiap tahun, Lekei didatangi 300-an turis asing. Ya, masih sedikit sekali memang. Promosi tempat ini belum terlalu bagus. Jadi, tugas Mada dan seluruh warga di sini adalah untuk lebih menduniakan Lekei. Mada yakin, jika dikelola dengan baik, pantai Lekei ini akan makin banyak diburu para pecinta selancar dunia. Ini kisah tempat kelahiran Mada, kabupaten kecil yang kaya budaya, kaya keindahan alam. Mada bangga terlahir di sini. Indonesia bagus.